Hai sahabat Amri dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ternyata bahwa hidup itu indah, memang benar-benar indah ketika kita berjalan pada jalan Allah. Hari ini Allah jawab keinginan Ami di ulang tahun Ami, dan Alhamdulillah Ami bisa bertemu dengan seseorang yang sangat inspiratif, yang mungkin teman-teman nanti akan bisa dengar satu patah dua patah kata beliau tentang satu kehidupan di dunia ini dan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini sebaiknya. Oke, di samping Ami ini adalah Mas Baim. Ya, halo. Halo. Terima kasih loh. Wah, katanya sudah mau ketemu Mas saya juga kaget. Tadi nangis sudah kasih sampai kaget. Terima kasih loh mau ketemu Mas saya. Terima kasih. Saya seharusnya yang terima kasih, dan banyak sekali kata-kata yang sangat bukan menginspirasi, tapi memang itu sesuatu yang memang harus dilakukan sebagai kita sebagai manusia. Tapi tadi kan saya dengar sendiri nih Mas Baim, mungkin bisa diulangi bagaimana kehidupan itu seharusnya dijalani, tentang apa sih, kita boleh membahagiakan orang lain, tapi tadi kan ada kata-kata di mana kata-kata itu benar-benar rasanya itu nampung deh. Oh iya, mungkin Ami terlalu banyak berpikir kepingin berbuat untuk orang lain, tapi sebenarnya ada satu titik di mana sebaiknya ini loh yang harus dilakukan. Mungkin itu juga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang di luar sana yang mereka tidak tahu sebenarnya harus bagaimana. Tadi yang saya ingat itu sebenarnya iya, ketika saya bilang bahagia itu sebenarnya harus diri sendiri dulu ya. Karena kalau kita mikirin orang lain, belum tentu juga orang lain mikirin kita. Itu satu. Yang kedua, sebanyak itu kita mikirin orang, kita nggak akan bisa sih buat semua orang bahagia. Itu dia, nggak akan bisa. Kalau itu dipikul sama badan sendiri akan sangat capek sekali. Walaupun dengan tujuannya untuk bantu orang lain itu bagus, cuman saya bilang tadi ya, ada baiknya bahagia diri sendiri dulu. Karena aura yang terpancar itu kalau misalkan kita terbebani, akan ada aura negatif yang terkadang orang, karena di setiap pekerjaan saya itu saya harus ketemu sama banyak orang ya. Apalagi saya ada komen gimana apa ini, nah saya itu nggak pernah baca. Karena buat saya energi negatif itu bahaya. Ketika saya tetapan sama orang, ketika saya mengkreat kreatif yang baru, ketika saya harus berhadapan dengan siapapun, jadi saya harus di posisi yang selalu berpikiran positif. Jadi sesuatu hal yang negatif buat saya nggak pernah pikirin. Tapi untungnya suatu hal yang positif itu buat saya salah satunya adalah berbagi. Jadi buat saya berbagi itu ya salah satu yang bikin saya itu menjadi positif ya. Tapi kalau saya bilang berbagi itu bagaimana, harus bagaimana, ternyata saya belajar berbagi itu juga harus menjadi orang sukses nantinya. Jadi Islam itu memang mengharuskan kita itu bekerja keras. Harus. Saya gimana buat rumah buat orang kalau saya nggak punya uang? Nah itu pakai duit sendiri juga. Jadi kalau saya bilang memang harus bekerja keras, punya cita-cita, memang di-push kita ke arah yang sukses gitu ya. Tapi kalau fight-nya kita, jadi di antara sukses itu ada beberapa cabang yang harus kita tahu. Yang salah satunya adalah, yang paling saya tahu adalah bersikap positif di setiap tindakan. Banyak tuh cabangnya tuh, ada kerja keras, ada ilmu itu nggak pernah habis, jangan pernah sombong, rendah diri. Nah salah satunya saya tahu banget adalah positif. Karena orang negatif tidak akan bisa berkembang ya. Karena dia cuma mikirin kata orang lain, dia cuma mikirin orang lain ngomong apa, dia cuma mikirin ke arah orang lain terus. Dan tadi saya bilang orang lain tuh nggak mikirin ini. Walaupun kita jahatnya seperti itu bilang ya, orang lain tuh nggak mikirin ini. Yang harusnya memang kita tetap positif ya, kita baik sama orang. Cuman sekasar itu sih
orang lain nggak mikirin lu, jadi jangan terlalu dicapein dengan pikiran orang lain, pikirin diri sendiri. Kasihan, karena ketika meninggal kan kita berhadapan langsung, bukan ditanya ibadahnya antara kita sama Allah aja, orang tua aja sama anak aja nggak di ini, kita sendiri apa yang udah dilakuin, ibadahnya apa aja, nggak ada istri, nggak ada orang tua, nggak ada anak, sendiri. Jadi bahagia diri sendiri. Ketika diri sendiri bahagia, pasti semuanya akan ngikutin, insya Allah ya, insya Allah. Saya pun belajar baik banget kok. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha membahagiakan orang lain untuk bahagia diri kita sendiri pun, kita harus mengukur, kamu bahagia dulu baru bahagian orang lain. Ketika kamu merasa bahwa kamu sakit terus kamu kepengen bahagian orang lain, jatuhnya ya tetap nggak akan bahagia karena kamu pikir kata-kata orang lain. Betul banget. Saya tuh kan dulu tipikalnya seperti itu, selalu ngorbanin diri sendiri untuk orang lain, selalu. Karena dipikir kalau kita mengorbankan diri untuk orang lain itu hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Ternyata yang saya tahu ya, enggak, hanya akan nyakitin diri sendiri. Jadi kalau akhirnya saya sakit dan sakit, ya itu kesalahan saya sendiri akhirnya. Betul. Tapi saya tidak mau menghilangkan sifat saya untuk berkorban sama orang lain. Cuman saya sekarang lebih mementingkan kebahagiaan saya sendiri. Karena saya pernah di fase itu tuh capek. Kita mau baik sama semua orang, orang lain yang kita baikin ternyata kok begini sama gua. Aduh, itu gak enak banget sih rasanya. Dan itu capek banget buat saya, karena kita nggak tahu kita udah sebaik itu sama dia gitu loh. Kok kita diginiin ya? Dan itu akan ada terus. Dan dia nggak merasa sama sekali. Nggak merasa. Jadi kalau ya balik lagi ya, kita benar-benar harus, karena agama, ilmu, segala semuanya nggak ada ujungnya sih. Belajar terus sampai sekarang saya juga masih kayak nol, kayak gelas tuh masih kosong, diisi lagi sama orang, dengerin dari orang bawah, orang tinggi, siapapun, dengerin diisi lagi gelasnya sedikit-sedikit, kosong terus saya. Nggak pernah saya ngerasa diri saya penuh, setengahnya nggak pernah. Jadi saya selalu mendengarkan kata orang lain, masih belajar. Oh iya, hubungan kita ada melewatilah fase-fase dulu, masa kecil, dewasa, sekarang keluarga. Tahu sendiri yang udah keluarga lama pasti penyesuaiannya lama banget. Saya kan juga istilahnya dalam arti menyenangkan. Saya melihat semua proses ini adalah jalan kehidupan yang menyenangkan. Jadi buat saya, kalau misalkan orang itu, jadi gini, saya aja ketika saya masih bilang ini bisa saya jalanin ya, saya jalanin. Tapi ketika saya bilang nggak bisa, saya bilang saya nggak maksain. Saya bilang semua itu adalah titipan Allah. Saya hanya ditugaskan sebaik-baiknya menjaga titipannya. Tapi yang harus saya jaga benar adalah jiwa raga saya. Kalau saya nggak bisa menjaga jiwa raga saya masih hilang. Nah, saya bisa nggak beribadah nanti. Ada fase di mana saya sudah nggak kuat, saya akan bilang, kok nggak bisa. Jalan keluar gimana? Terima kasih. Sama-sama. Sahabat Ami dimanapun Anda berada, keren banget kan orang di sebelah Ami ini. Ternyata Ami dapat pelajaran baru dalam usia Ami yang sekarang ini. Dan menerima semua yang terjadi sebagai takdir itu bukan hanya sekedar menerima, tapi kayaknya memkompromikan hati untuk menerima bahwa yang terjadi ini ya itu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita, untuk bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi terima kasih Mas Baim, terima kasih banget atas kesempatan dan hadiah terindah dari Allah untuk Ami. Dan dimanapun jangan pernah lelah berbuat kebaikan ya, karena kebaikan tetap akan mendapat kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.